Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan dirahmati Allah. Tetap semangat ya anak-anak. Ibu mengucapkan selamat datang anak-anakku, semua peserta masa ta'aruf Madrasah Man3 Tulungagung. Selamat datang di madrasah kita tercinta. Dan yakinlah bahwa Allah telah menempatkan kalian di madrasah yang terbaik. Dan kalian akan dicetak menjadi generasi emas Man3 Tulungagung. Bersama Ibu Titis Prastianingsih SPD MPDI, kalian akan belajar tentang berpikir kritis atau dalam bahasa Inggrisnya critical thinking. Simak baik-baik ya anak-anakku semua. Tetap semangat. Hal pertama yang perlu kita pelajari yaitu tentang konsep berpikir. Anak-anak, apakah definisi berpikir? Apakah kalian sudah pernah tahu? Baik anak-anak, definisi berpikir yaitu adalah suatu aktivitas mental untuk membantu memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi rasa keingintahuan. Anak-anakku yang berbahagia, kemampuan berpikir terdiri dari dua ya nak. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir dasar atau dalam bahasa Inggrisnya lower order thinking. Sedangkan yang kedua adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan higher order thinking. Kemampuan berpikir dasar atau lower order thinking hanya menggunakan kemampuan terbatas pada hal-hal yang rutin dan bersifat mekanis anak-anak. Misalnya, yang pertama yaitu adalah kegiatan menghafal, dan yang kedua mengulang-ulang informasi yang diberikan sebelumnya. Kemampuan berpikir tinggi atau higher order thinking merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisa, atau bahkan mampu memanipulasi informasi sebelumnya sehingga tidak monoton. Hal ini anak-anak digunakan apabila seseorang menerima informasi baru dan menyimpannya untuk kemudian digunakan atau disusun kembali untuk keperluan pemecahan masalah berdasarkan situasi. Secara umum, anak-anak, keterampilan berpikir terdiri atas 4 tingkat. Yang pertama anak-anak, yaitu menghafal atau dalam bahasa Inggrisnya recall thinking. Jadi, kemampuan kalian dalam menghafal itu adalah ketampilan tingkat paling pertama. Sedangkan yang kedua yaitu adalah dasar. Dalam bahasa Inggrisnya basic thinking. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah kritis atau critical thinking. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah kreatif atau dalam bahasa Inggrisnya creative thinking. Hal ini dikemukakan oleh Krulik dan Rudnick pada tahun 1999. Tingkat berpikir paling rendah yaitu adalah keterampilan menghafal atau dalam bahasa Inggrisnya recall thinking. Hal ini anak-anak terdiri atas keterampilan yang hampir otomatis atau refleksif atau itu sudah otomatis ada di dalam sistem kinerja otak kita. Keterampilan selanjutnya yaitu anak-anak adalah keterampilan dasar atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan basic thinking. Keterampilan ini anak-anak meliputi keterampilan dalam hal memahami konsep-konsep, baik ilmu agama, ilmu alam, maupun ilmu sosial. Seperti dalam hal penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, termasuk aplikasinya juga dalam soal-soal.
Aktivitas berpikir kritis anak-anak adalah bahasan kita selanjutnya. Yang pertama, aktivitas berpikir kritis yaitu berpikir yang memeriksa, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi atau masalah. Sedangkan yang kedua, yaitu mengumpulkan, mengorganisir, mengingat, dan menganalisa informasi. Yang ketiga, kemampuan kalian dalam membaca sesuai dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Yang keempat, mampu menarik kesimpulan dari data yang telah diberikan dan mampu menentukan ketidakkonsistenan dan pertentangan dalam sekelompok data. Yang terakhir, yang kelima, yaitu berpikir kritis adalah bersifat analitis dan refleksif. Artinya apa anak-anak? Dalam analitis diperlukan kejelian, ketelitian, dan sumber-sumber yang relevan. Sedangkan refleksif, hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi keilmuan. Inti poin dari materi ini adalah tentang berpikir kritis. Anak-anakku yang berbahagia, apakah hakikat berpikir kritis? Kalian sudah pernah tahu sebelumnya? Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis kalian. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. Jadi anak-anak, kalian harus senantiasa teliti. Yang kedua, mencari alasan. Ketiga, berusaha mengetahui informasi dengan baik. Sedangkan yang keempat, memakai sumber yang memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya dan menyebutkannya. Yang kelima, memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. Mencari alternatif atau pilihan lain itu adalah indikator yang keenam. Yang ketujuh, bersikap dan berpikir terbuka. Yang kedelapan, mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang terakhir atau kesembilan, mencari penjelasan sebanyak-banyaknya. Tujuan berpikir kritis adalah menjauhkan seseorang dari keputusan yang keliru dan tergesa-gesa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kemampuan berpikir kritis meliputi keterampilan untuk menentukan kredibilitas suatu sumber. Sedangkan yang kedua, membedakan antara yang relevan dan yang tidak relevan. Sedangkan yang ketiga, mampu membedakan fakta dari penilaian. Sedangkan yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan. Yang kelima, mengidentifikasi bias yang ada. Sedangkan yang keenam, mengidentifikasi sudut pandang. Yang terakhir, mengevaluasi bukti yang ditawarkan. Berpikir kritis merupakan hal penting yang harus dilakukan. Di antaranya karena yang pertama,
Berpikir kritis memungkinkan kalian memanfaatkan potensi dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan, dan menyadari diri. Yang kedua, berpikir kritis merupakan keterampilan universal. Kemampuan berpikir jernih dan rasional diperlukan pada pekerjaan apapun, ketika mempelajari bidang ilmu apapun, untuk memecahkan masalah apapun. Jadi, merupakan aset berharga bagi karir seseorang. Yang ketiga, berpikir kritis sangat penting di era informasi dan teknologi. Seseorang harus merespon perubahan dengan cepat dan efektif, sehingga memerlukan keterampilan intelektual yang fleksibel, kemampuan menganalisis informasi, dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, berpikir kritis meningkatkan kreativitas. Untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap suatu masalah, tidak hanya perlu gagasan baru, tetapi gagasan baru itu harus berguna dan relevan dengan tugas yang harus diselesaikan. Berpikir kritis berguna untuk mengevaluasi ide baru, memilih yang terbaik, dan memodifikasi bila perlu. Yang kelima, berpikir kritis penting untuk refleksi diri, untuk memberi struktur kehidupan sehingga hidup menjadi lebih berarti, atau dalam bahasa Inggrisnya meaningful life. Maka diperlukan kemampuan untuk mencari kebenaran dan merefleksikan nilai dan keputusan diri sendiri. Berpikir kritis merupakan meta thinking skill, ketampilan untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap nilai dan keputusan yang diambil. Kemudian, dalam konteks membuat hidup lebih berarti, yaitu melakukan upaya sadar untuk menginternalisasi hasil refleksi itu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita? Yang pertama, kalian bisa membaca dengan kritis. Apa saja membaca dengan kritis itu? Yang pertama, yaitu mengamati. Yang kedua, menghubungkan teks dengan konteksnya. Yang ketiga, kalian bisa mengevaluasi teks dari segi logika dan kredibilitasnya. Kalian juga bisa merefleksikan kandungan teks dengan pendapat sendiri. Dan yang terakhir, kalian bisa membandingkan teks satu dengan teks lain yang sejenis. Cara yang kedua yaitu meningkatkan daya analisis. Hal ini dilakukan dalam suatu diskusi. Bagaimana cara penyelesaian yang baik untuk suatu permasalahan, kemudian mendiskusikan akibat terburuk yang mungkin terjadi. Yang ketiga, caranya yaitu adalah mengembangkan kemampuan observasi atau mengamati. Dengan kegiatan mengamati atau observasi akan didapat penyelesaian masalah yang misalnya menghendaki untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan, pro dan kontra akan suatu masalah, kejadian atau hal-hal yang diamati. Yang terakhir caranya yaitu meningkatkan rasa ingin tahu,
kemampuan bertanya, dan refleksi. Pengajuan pertanyaan yang bermutu, yaitu pertanyaan yang tidak mempunyai jawaban benar atau salah, atau tidak hanya satu jawaban benar, akan menuntut Ananda untuk mencari jawaban sehingga banyak berpikir. Anak-anakku yang smart, kalian yang tangguh, kalian yang solih dan solihah, kalian yang pebelajar tangguh, kalian yang smart, kalian yang dirahmati Allah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Jawablah dengan teliti anak-anak. Yang pertama, apakah hakikat dari berpikir kritis? Yang kedua, sebutkan indikator kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, apa tujuan berpikir kritis? Yang keempat, apakah yang kamu ketahui tentang hoax? Dan bagaimanakah tanggapanmu? Yang kelima, bagaimanakah jika kamu mendapat berita yang belum jelas kebenarannya? Yang terakhir, kegiatan apa saja yang dapat membuat kamu terlatih berpikir kritis? Selamat mengerjakan ya anak-anak, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, terima kasih telah memperhatikan materi berpikir kritis yang telah disampaikan oleh Ibu Titis Prastianingsih, SPD MPDI dengan baik. Semoga Allah memberikan kalian kecerdasan, kesehatan, rezeki yang lancar, menjadi anak yang solih-solihah. Kalian harus tetap semangat meskipun belajar di rumah. Belajarlah dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, bersyukurlah. Karena dengan bersyukur, Allah akan semakin menambah nikmatnya. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.